Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Nugraha dan di sini rekan saya Muhammad Fernandi Baru Rahman. Saya Nizar Dewi Putri. kami dari kelompok 5 peran sebagai penyusun proposal. Perkenalkan, nama saya Iwan Permana. Saya Aminah Zakat. Saya Salita. Saya Karina. Kami dari kelompok 5 peran sebagai aktor. Penonton saya Nova Indonesia, dari kelompok 5 peran sebagai editor. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelompok 5 berperan sebagai presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April akan melakukan wawancara bersama salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM, yaitu Warung Madura dengan tema implementasi media digital untuk meningkatkan jangkauan pasar UMKM. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong kreativitas dan pemasaran UMKM lokal. Sebelum proses wawancara ini dilakukan, tim mahasiswa FTI terlebih dahulu melakukan observasi di lapangan untuk melihat bagaimana kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari. Dari kegiatan sederhana itulah muncul ide untuk memperkenalkan sistem pembayaran digital KRIS kepada pelaku usaha lokal yang masih menggunakan cara konvensional. Nah, mari kita ikuti bagaimana perjalanan tim kami dimulai hingga akhirnya tiba di Warung Madura untuk melakukan wawancara. Selamat siang teman-teman, kami dari mahasiswa FTI Universitas 11 April ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kepada pelaku UMKM yaitu Warung Madura. Adapun tema yang kami angkat kali ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong kreativitas dan pemasaran UMKM lokal. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana teknologi digital, terutama penggunaan QRIS, dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kami juga akan menggali pandangan dan pengalaman langsung kepada salah satu pelaku UMKM terkait seberapa jauh mereka mengenal dan menggunakan sistem digital di kegiatan usahanya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak proses wawancara yang akan dilakukan oleh tim kami. Teman-teman, tadi aku beli minuman ini di warung sebelah. Mereka udah pakai sistem QRIS loh, tinggal scan terus beres. Ya, aku juga sering pakai. Gampang banget, gak perlu cari uang receh atau nunggu uang kembalian. Tapi masih banyak loh warung kecil yang belum nyediain KRIS, padahal itu bisa ngebantu banget buat pembayaran yang digital. Kayaknya mereka belum mengerti manfaat dan cara pemakaiannya. Gimana kalau kita jelasin dan siapa tahu mereka mengerti. Betul, sekalian nanti kita contohin cara penggunaannya ya, biar mereka bisa langsung gimana gampangnya. Nah, gimana kalau kita jadiin sebagai kegiatan hari ini aja? Kita beli sesuatu di warungnya, terus kita tanya soal pemanfaatan QRIS ya. Ide bagus, kita cari warung lokal aja biar bisa kita langsung edukasi tentang teknologi digital dan KRIS. Setuju. Mending kita sekarang ke warung yang di depan UMKM, siapa tahu bisa diwawancara dan edukasi. Oke, ayo. Selamat siang, A. Kami dari mahasiswa FTI ingin melakukan wawancara singkat, apakah boleh? Boleh. Di depan. Oh, iya. Nah, pertama-tama kita pengen tahu nih, apakah si A-nya udah pernah dengar nggak sebelumnya tentang kayak sistem pembayaran digital itu? Pernah. Apakah sudah diterapkan di warung ini? Belum. Kalau boleh tahu, kenapa ya belum diterapkan? Jadi kalau lewat pembayaran pakai digital nanti susah ngitung hasil perharinya, kan ada omset. Nah, kalau sebagian lewat pembayaran digital nanti susah dikalkulasikan kalau dihitung ke buku. Setelah mendengar penjelasan kami tentang QRIS tadi ya, apakah A tertarik gak coba buat pakai QRIS? Kemungkinan ada tertarik, tapi ya balik lagi ke yang tadi. Nah,
menentukan hasil omset perharinya jadi susah. Terus sejauh mana sih ya sistem pembayaran digital seperti QRIS bisa membantu meningkatkan kemudahan transaksi? Sejauh kayak Bisa membantu ya? bisa membantu, apalagi kalau zaman sekarang kan generasi gadget ya, kebanyakan jarang bawa cash gitu. Jadi pembayaran selalu lewat digital. Dari sisi lain pembayaran, apakah pernah kepikiran buat mempromosikan tokonya nggak buat ke sosial media kayak ke WhatsApp atau IG? Ada sih promosi di Facebook. Saya pribadi menyarankan untuk AA mulai mempertimbangkan nih penggunaan QRIS-nya, karena sistem ini tuh sebenarnya sangat praktis dan bisa dimudahkan dalam melayani pelanggan. Selain itu juga transaksi itu jadi lebih cepat, terus aman dan gak perlu repot nyiapin kembalian. Habis itu sekarang juga banyak pelanggan, terutama anak-anak kayak kita, yang lebih milih pembayaran digital karena dianggap modern dan cepat. Dengan adanya QRIS ini, warung AA itu bisa terlihat lebih maju dan kekinian, serta memberikan kesan bahwa usaha ini terus berkembang mengikuti zaman yang sekarang. Nah, jadi saran saya tuh selain menggunakan QRIS, bisa juga untuk jadi foto barang itu kan bisa dimasukin ke sosmed dengan QRIS itu kan. Jadi sewaktu-waktu ada pelanggan datang, nggak punya receh kembalian, bisa kan dengan QRIS itu jadi dengan uang pas tanpa perlu kembalian dan tanpa repot-repot. Dan bisa juga promosikan gitu barang tanpa harus keluar, jadi bisa lewat sosmed aja gitu untuk promosiin gitu. Oke, sebagai contoh, saya akan tunjukkan cara penggunaan QRIS. Misalnya pelanggan datang untuk membeli produk, tinggal tunjukkan kode QR yang sudah disediakan. Lalu pelanggan tinggal membuka aplikasi seperti Wallet, seperti Dana, OVO, GoPay, atau ShopeePay. Nanti transaksinya langsung muncul beserta nominalnya. Ini juga tercatat otomatis, jadi tinggal memantau pemasukan harian lebih mudah melalui aplikasi gitu. Mana nih udah tertarik apa belum nih? Kalau pribadi ya udah tertarik, tapi nanti tunggu koordinasi sama bos yang lain. Kalau nggak kita lihat dulu deh contohnya nih, mau dijelasin sama. Jadi pertama-tama install aplikasinya. Ini dari BCA ya. Terus nanti pas baru pertama masuk aplikasinya, masukkan nomor telepon AA. Oke. Terus ada lanjutkan. Nah, lewat WA ya. Nah, nanti kode OTP-nya datang. Nah, gini ya, apa? Oke, ini OTP-nya udah dimasukin. Tulis sama A-nya. Misalnya nama saya Karina. Terus masukin PIN-nya bebas aja. Masukin ulang PIN-nya. Ada kode referenalnya, opsional aja ya. Oke, sekarang ada menu lanjutan. Misalnya masukkan nama usaha atau kayak toko sembako ini ya. Oke, masukin toko sembako. Misalnya ini aja. Jenis usahanya, misalnya warung atau apa? Warung ya. Model usahanya kayak warung toko kelontong mungkin. Nah, kategorinya semacam warung kelontong gitu. Nah, kayak gini ya. Ya, sekarang lanjutkan. Nah, ini kayak nama kelurahan A di sini, nama alamat ininya, terus nanti ada alamat usahanya, kayak toko A ini, terus pemilik usahanya nama AA atau kelurahan atau apa. Nah, ini juga ada nik swipe milik KTP, masukin KTP-nya udah gitu. Udah gitu aja. Dari mana Bu? Mungkin segitu aja sih ya dari wawancara singkat dari kami. Terima kasih udah meluangin waktunya. Sama-sama. Ya, turun ada. Sebelum mengakhiri sesi wawancara kami ingin berterima kasih kepada pelaku UMKM telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara dan kepada seluruh mahasiswa yang telah bekerja sama dalam sesi wawancara ini. Dari hasil wawancara yang pernah kita dengar bersama, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS sangat membantu pelaku usaha dalam mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan.
Selain itu, media sosial menjadi nuansa yang sangat baik untuk mempromosikan UMKM secara luas tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kami berharap pelaku usaha, khususnya UMKM seperti Warung Madura, semakin termotivasi untuk menggunakan teknologi digital agar usahanya semakin maju dan bersaing di era modern ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Demikian hasil wawancara kami bersama salah satu pelaku UMKM mengenai implementasi media digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Dari kegiatan ini, kami menyadari betapa pentingnya teknologi digital dalam membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Kami berharap penerapan teknologi digital seperti QRIS dan media sosial dapat terus mendorong UMKM lokal agar semakin kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.